Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sering kita dengar hadis ini tentang bagaimana nanti di akhirat ada orang-orang yang karena ghibahnya, karena perilaku ghibahnya di dunia, sehingga di akhirat ia menjadi orang yang disebut dengan muflis, orang yang merugi. Asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, marilah kita memanjatkan puji beserta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan rahmat yang tak terhingga, sehingga salah satu di antaranya adalah kita menutup kegiatan kita pada hari ini dengan menunaikan ibadah salat maghrib di masjid-masjid, dan kemudian kita luangkan sejenak waktu kita mendengarkan halaqah maghrib sambil kita beriktikaf dan menunggu tibanya pelaksanaan waktu ibadah salat isya. Dan berbahagia, malam ini seperti biasa adalah materi tentang hadis yang biasanya disampaikan oleh guru kita, yang pertama Dr. Tarmizi Ja'far, dan juga guru kita Profesor Zainal Abidin Alawi. Beliau saat ini tidak bisa hadir. Oleh karena itu, pada malam ini marilah kita melihat satu uraian tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana dahsyatnya dosa daripada perilaku ghibah atau menggosip. Hadirin berbahagia, telah ada satu riwayat yang barangkali sudah sering kita dengar hadis ini tentang bagaimana nanti di akhirat ada orang-orang yang karena ghibahnya, karena perilaku ghibahnya di dunia, sehingga di akhirat ia menjadi orang yang disebut dengan muflis,
orang yang merugi. Banyak amalan-amalannya yang kemudian hilang begitu saja. Ada amalan-amalan yang kemudian harus menjadi amalan orang yang ia ribahi, atau bahkan dia harus menanggung dosa orang-orang yang ia ribah. Namun hadirin berbahagia, di dalam uraian-uraian para ulama juga terdapat beberapa pengecualian tentang bahwa ada perilaku-perilaku yang kemudian itu tidak dianggap sebagai praktek ribah, tidak dianggap atau tidak dicatat sebagai perilaku ribah. Di antaranya adalah ada beberapa yang telah diuraikan di dalam uraian hadis-hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin. Di antaranya adalah disebutkan at-tadhallum. At-tadhallum ini merupakan kondisi di mana seseorang sedang atau baru saja dizalimi. At-tadhallum, orang-orang yang dizalimi. Sehingga diuraikan, fayajuzu lil mazlumi an yatadhallama ila sultani wal qadi wa ghairihima mimman lahu wilayah aw qudratun ala insafihi min zalimihi fayaqulu zalamani fulanun bikadha. Ada orang-orang yang menjadi korban kezaliman, apapun itu bentuk kezaliman, kemudian ia mengadu kepada orang lain, kemudian ia mengadu kepada, kalau dalam uraian di sini kepada as-sultan, kepada, dalam konteks kita kepada pemerintah lah, atau kepada pejabat, atau kepada orang-orang yang mempunyai kewenangan dalam mengurus masyarakat, sehingga dia menguraikan, menceritakan semua bentuk kezaliman yang orang lain buat kepadanya. Dia ceritakan, bahkan ia ceritakan tentang keburukan-keburukan orang yang menzaliminya. Zalamani fulanun bikadha, si fulan itu telah berlaku zalim kepada saya. Lalu dia menceritakan kepada as-sultan, kepada orang-orang yang dianggap sebagai pemimpin di dalam sebuah masyarakat. Dia menguraikan tentang keburukan-keburukan orang yang menzaliminya. Maka oleh para ulama hadirin berbahagia, ini tidak dianggap sebagai bentuk ribah yang diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana ribah yang diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai menggugurkan banyak amalan-amalan ketika di dunia. Banyak amalan-amalan yang dilakukan, bahkan digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti gunung amalannya. Tetapi amalan yang banyak itu kemudian gugur dikarenakan lidahnya, dikarenakan banyak melakukan ghibah, fitnah dan sebagainya kepada orang lain. Tetapi yang diuraikan pengecualian oleh para ulama, at-tadhallum, artinya orang-orang yang mengadukan kezaliman orang lain kepada orang yang dianggap memiliki kewenangan di dalam mengurus masyarakat, maka itu tidak dianggap ghibah yang diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadirin berbahagia, yang selanjutnya disebut dengan istilah al-isti'anatu ala taghyiril munkar.
wa raddil 'asi ila as-sawabi fayaqulu liman yarju qudratahu ala izalatil munkar fulanun ya'malu kadza wa ya'malu kadza. Ada ghibah atau menceritakan keburukan orang lain dengan tujuan untuk menghilangkan kemungkaran, membasmi kemungkaran, sehingga ia menceritakan perilaku-perilaku secara pribadi orang-orang yang melakukan kemungkaran. Misalnya ia ceritakan tentang si fulan, misalnya fulan bin fulan, dia itu pelaku kemungkaran di kampungnya misalnya. Lalu tingkah pelaku kemungkaran ini ia ceritakan kepada orang lain, tapi dengan tujuan bukan menyebarkan aibnya, tapi dengan tujuan al-isti'anatu ala taghyiril munkar, dengan tujuan supaya kemungkaran yang dilakukan oleh orang itu menjadi hilang. Waraddil 'asi ila as-sawabi, dan berupaya mengembalikan orang yang melakukan kemungkaran itu kepada jalan yang benar. Seperti fulanun ya'malu kadza, dia ceritakan si fulan ini seorang yang banyak melakukan kemungkaran, apapun itu jenisnya, di dalam sebuah masyarakat. Maka ketika seseorang menceritakan perilaku pribadinya, sifat-sifat negatifnya kepada orang lain yang dia anggap mampu untuk menghilangkan kemungkaran atau perilaku negatif dari orang yang ia ceritakan, maka ini juga dianggap oleh para ulama tidak termasuk ke dalam ghibah, sehingga menyebabkan seseorang itu berdosa. Karena tujuannya adalah raddi al-'asi ila as-sawabi. Dia mengupayakan agar orang yang melakukan kemaksiatan, yang melakukan perilaku-perilaku kemungkaran, kembali ke jalan yang benar. Maka ini tidak dianggap bagian daripada ghibah yang diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain. Kemudian hadirin berbahagia, ada selanjutnya yang disebutkan oleh para ulama, apa yang disebut dengan al-istifta'u. Al-istifta'. Al-istifta' ini maksudnya meminta pendapat atau meminta fatwa, meminta pandangan-pandangan ulama, datang kepada seorang alim misalnya, dia minta nasihat, seperti misalnya fayaqulu lil mufti, seperti ucapan seseorang kepada seorang mufti. Mufti dalam konteks masyarakat kita itu bisa saja seorang ulama, seorang tengku, kiai, seorang guru yang kita anggap lebih alim, lebih faham agama dari kita. Zalamani abi aw zalamani akhi aw zawji aw fulanun. Nah, yang dimaksud dengan al-istifta ini hadirin berbahagia adalah seseorang itu mengadukan perangai seseorang. Misalnya ada seorang anak muda mengadukan perangai orang tuanya, bapaknya misalnya. Apakah itu karena bapaknya tidak tanggung jawab misalnya, tidak pernah menafkahi keluarganya misalnya. Lalu dia lapor, dia minta pendapat kepada mufti, kepada orang alim. Dia minta pendapat, minta fatwa. Atau akhi au zauji, atau seseorang menceritakan perilaku buruk tentang
pasangannya, tentang istrinya, tentang suaminya misalnya. Dia ceritakan perangai buruk suaminya, istrinya, atau bapaknya kepada orang yang dia anggap mampu memberikan jawaban berdasarkan pandangan-pandangan agama. Maka ini juga tidak termasuk ke dalam kategori ghibah atau mengumbar aib orang lain, meskipun itu pasangannya sendiri, meskipun itu suaminya sendiri, atau sebaliknya, meskipun itu istrinya sendiri. Karena ini bagian daripada yang diuraikan oleh para ulama, bagian daripada ghibah yang dibolehkan oleh syarak. Kemudian selanjutnya hadirin berbahagia, ada yang disebutkan al-musyawaratu fi musaharati insanin. Al-musyawaratu ini semacam diskusi ketika seseorang hendak menerima lamaran daripada seorang laki-laki. Maksudnya ini diskusi sekolah keluarga besar. Ketika misalnya seorang bapak sedang mempertimbangkan seorang pemuda yang hendak melamar putrinya misalnya, maka di situ kan terjadi yang disebut dengan musyawarah atau rapat keluarga besar biasanya. Di dalam rapat itu tentunya keluarga besar ini akan mencoba mencari informasi tentang sosok laki-laki yang akan melamar anaknya atau yang akan menikahi putrinya. Maka di situ tentunya pasti ada orang-orang yang mengetahui informasi-informasi penting tentang laki-laki yang akan melamar atau yang ingin melamar, mempersunting putrinya. Maka di situ dibolehkan bagi seseorang untuk menceritakan keburukan atau sisi-sisi negatif daripada calon suami daripada putrinya. Hadirin berbahagia, kemudian yang selanjutnya diuraikan oleh para ulama, yaitu at-ta'rif. Ta'rif itu dalam konteks seseorang itu memperkenalkan orang lain. Misalnya ada seorang yang ingin bekerja di sebuah perusahaan misalnya, atau di satu kantor misalnya. Maka di situ tentunya perlu dijelaskan sosok yang akan bekerja di tempat kita, baik itu karakternya, fisiknya, semua kekurangan-kekurangannya itu dibahas, tentang keluarganya dan tentang berbagai yang melekat pada calon daripada orang yang akan bekerja di tempat kita. Maka ini juga dibolehkan di dalam agama. Misalnya ada orang yang mengatakan si fulan itu dia pemalas misalnya, jangan dijadikan karyawan, dia pemalas, sering telat bangun pagi misalnya, atau dia itu tidak amanah misalnya, sudah pernah bekerja di tempat lain tapi selalu punya masalah, sering mencuri misalnya, atau sering menipu majikannya, sering menipu bosnya. Maka itu tidak menjadi masalah atau dibenarkan di dalam agama.
karena ada kaitannya dengan al-maslahah, dengan maslahah orang lain, dengan kebaikan orang lain. Maka di situ orang-orang yang mengetahui tentang sosok, tentang seseorang yang akan bekerja di satu tempat, maka mestilah di situ ada orang yang mengorek tentang perilaku, tentang syakhsiyah, kepribadian orang atau calon pekerja di tempat kita itu. Maka ini oleh para ulama disebutkan menjadi hal yang dibolehkan ketika kita menceritakan, memberitahukan hal-hal negatif tentang seseorang, karena ada maslahahnya bagi tempat ia bekerja, bagi majikannya, bagi kantornya dan sebagainya. Nah, ada sebuah hadis yang berbahagia daripada Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, hadis muttafaqun alaih. Tapi hadis ini tentang berkaitan dengan yang disebutkan oleh para ulama itu at-tashawur al-musyawaratu fi musaharatil insan. Ada kaitannya dengan ketika sebuah keluarga besar rapat mendiskusikan calon lintu baru yang akan menikahi dengan putrinya. Nah, ada hadisnya di mana hadis ini menggambarkan dialog di sebuah keluarga besar tentang bagaimana memilih menantu. Ada berbahagia hadisnya dari Fatimah bintu Qais radhiyallahu anha qalat. Fatimah bintu Qais mengatakan, qalat ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah bertamu atau pernah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu, lalu saya mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Abal Jahmi wa Muawiyata khatabani. Kata Fatimah bintu Qais ini, wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Jahmin ini seorang Arab, nama Arab, nama laqab ketika pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna Abal Jahmi wa Muawiyata khatabani. Abu Jahmin dan Muawiyah melamarku, kata Fatimah bintu Qais. Faqala sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi spontan mengatakan kepada Fatimah bintu Qais ini, apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amma Muawiyatu fasu'luk la mala lahu. Wahai Fatimah, sesungguhnya Muawiyah itu dia orang miskin, kata Nabi. Miskin, tapi dengan kata su'luk, ini bahasa masa jahili. Fasu'luk, kira-kira kalau bahasa kita sekarang, bahasa kasarnya itu kere, itu kalau bahasa kita. Muawiyah itu dia nggak ada apa-apanya lah begitu. La mala lahu, dia nggak punya harta, kata Nabi. Wa amma Abul Jahmi wa amma Abul Jahmi fala yad'ul 'asa an 'atiqihi. Ada riwayat yang lain, wa fi riwayatil Muslim, wa amma Abul Jahmi fadarrabun linnas. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama tentang Muawiyah. Muawiyah itu dia miskin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam.
jangan sama dia. Maka yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ammal Abul Jahmi fadarrabun linnas. Abul Jahmi ini dia suka mukul, kata Nabi. Temperamen orangnya. Jadi jangan sama dua-duanya, jangan. Nah, ini menjadi isyarat bahwa di dalam kaitannya dengan musaharatul insan atau musaharatul insanin, dalam seseorang mencari menantu atau berbesanan lah, maka itu juga dibolehkan ketika seseorang ini menilai atau mengorek sifat-sifat negatif daripada orang lain, karena ini berkaitan dengan pernikahan. Nah, karena perilaku-perilaku yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu tentunya ada efek negatif, ada efek buruk bagi sebuah perkawinan. Itu juga diisyaratkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa ketika seseorang ingin melamar orang lain, maka dia harus siap secara materi. Itu yang diisyaratkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai melamar anak orang tapi belum punya penghasilan misalnya. Itu kira-kira isyarat daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, yang satu lagi adalah punya karakter, punya sifat keras, suka mukul, suka KDRT dan sebagainya. Ini diisyaratkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Fatimah bintu Qais mengadukan kepada Nabi bahwa ada dua orang yang ingin melamarnya. Lalu Nabi menyampaikan sifat-sifat negatif daripada orang ini. Hadirin berbahagia, itulah kira-kira uraian-uraian daripada ulama tentang dibolehkannya seseorang mengungkapkan sisi-sisi negatif orang lain dengan tujuan-tujuan yang dibenarkan di dalam syariat, dibenarkan di dalam syarak. Seperti misalnya ingin merubah kemungkaran pada orang itu, kemudian ketika seseorang ingin diangkat satu jabatan atau ingin dijadikan sebagai seorang pekerja di tempat kita, di rumah kita, di kantor kita dan sebagainya, maka itu juga dibolehkan mencari tahu, mencari informasi tentang sifat-sifat negatif calon pekerja tersebut. Atau ketika seseorang datang ingin melamar putri seseorang misalnya, maka ketika ada orang yang tahu mengenai sifat-sifat negatif, itu boleh disampaikan, tapi tentunya tidak boleh diumbarkan kepada orang, cukup dengan keluarga yang bersangkutan saja. Hadirin berbahagia, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada malam ini memberikan manfaat pada kita semua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.